Kemudian terakhir adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Ini kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha kena pajak, jadi saya jelaskan ini ya. PPN ini adalah pajak konsumsi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha kena pajak, tarifnya adalah 11%. Ya, tahun kemarin itu masa transisi 10% ya. Nah, saat ini tahun ini sudah 11% dan nanti kedepannya akan naik lagi menjadi 12% maksimal 1 Januari tahun 2023. Tapi masih rencana, kita tunggu berikutnya. Nah, kalau PPN, kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha kena pajak, pembayaran maupun pelapornya adalah akhir bulan berikutnya. Ya, pembayaran sebelum SPT dilaporkan, pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya. Jadi kalau Januari, kalau pas hari tersebut hari besar tanggal merah bisa mundur ke hari berikutnya. Terlambat tapi tidak dilakukan tidak diterbitkan surat tagihan pajak. Nah, kemudian setelah kita dapat menghitung, jangan lupa kita membayarkan pajaknya sendiri, baik yang kita potong ya atau yang kita bayarkan dari penghasilan koperasi tersebut, kita bayarkan. Lah, bayar pajak ini ya menggunakan kode e-billing Bapak Ibu. Menggunakan kode e-billing. Ya, e-billing ini bisa dibuat secara online ya menggunakan DJP online ya. Bisa mungkin Bapak Ibu minta tolong ke kering pajak 1.500-200 atau ke kantor pos ataupun bank Bapak Ibu untuk membayar. Dan untuk pembayarannya Bapak Ibu ya, setelah kita membuat billing ya di sini Bapak Ibu cara pembayaran pajaknya di sini ya. Ini ya, kalau billing bisa pajak Go ID, kantor pajak bisa, kalau maunya dipandu penyedia jasa aplikasi ini pihak ketiga bisa menggunakan SMS khusus Telkomsel Bapak Ibu. Setelah dapat kode billing, Bapak Ibu membayar pajaknya ke bank bisa atau ke kantor pos, mesin ATM, SMS banking, internet banking atau mesin EDC, Electronic Data Capture. Bapak Ibu di sini ya. Jadi bukan di kantor pajak, tidak ada bayar kantor pajak. Tapi kadang kantor pajak ada yang mungkin dia menyediakan mesin EDC, titipan dari bank untuk mempermudah Bapak Ibu. Tetapi pastinya bukan di kantor pajak. Ya. Oke, kemudian setelah dibayarkan jangan lupa lapor SPT. SPT ini ada SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa ini bulanan Bapak Ibu. Kalau tahunan ini setahun sekali, ya. SPT masa ini menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi. Silakan Bapak Ibu kalau belum menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi, silakan Bapak Ibu mengaktifkan ya. Bapak Ibu silakan daftarkan sertifikat elektroniknya ya, silakan di DJP online ya, diaktifkan e-Bupot Unifikasinya. Semua pelaporan SPT masa menggunakan e-Bupot Unifikasi. Ada juga yang ISPT pasal 21 dan ada juga yang menggunakan web yaitu di BPP. Tapi sebagian besar di e-Bupot Unifikasi. Kemudian tahunan ini yang penting ya Bapak Ibu ya. Nah, SP tahunan ini untuk koperasi, sebelum lapor SP tahunan, pastikan laporan keuangannya Bapak Ibu sudah siap. Ya, pastikan laporan keuangan Bapak Ibu sudah siap karena dasar pengisian SP tahunan ini adalah dari laporan keuangan yang Bapak Ibu buat. Pajak ini sebenarnya self assessment. Bapak Ibu yang tahu persis di sini. Orang pajak tugasnya bagaimana? Kalau self assessment di sini untuk mengawasi, karena diberikan kepercayaan penuh, maka harus diawasi di sini pengawasan dan juga di sini harus diuji kepatuhannya. Karena Oke, itu mohon ada izin namanya Pak pemeriksaan. Imaduddin Sauki, mohon izin Pak, Ya, saya mengingatkan kita waktu udah lewat 5 menit di setengah 11 oke. ya, biar supaya kita ada waktu Terima setengah kasih jam Pak untuk Victor. kita masuk dalam sesi tanya jawab Pak. Terima kasih Pak. Ya, siap. Lanjut Pak ya. Terima kasih Pak Victor. Ya, tinggal sedikit slide saya. Baik, terima kasih Pak Victor. Ya, diingatkan. Oke, waktunya tinggal sedikit ya. Nah, ini slide saya juga tinggal sedikit Bapak Ibu. Terakhir ini SPT tahunan ini ya. SPT tahunan badan ini dilaporkan 1 tahun sekali ya Bapak Ibu. Nah, cara pelaporannya bagaimana? Kalau Bapak Ibu seandainya mau secara manual masih bisa mengunduh formulirnya di Pajak Go ID atau bisa datang ke KPP terdekat atau kalau ada pojok pajak atau mobil keliling bisa minta di sana. Tetapi untuk pelaporannya Bapak Ibu bisa lapornya datang langsung ke KPP, bisa secara online di pajak.go.id, bisa dikirim via pos atau di pihak ketiga penyedia jasa aplikasi. Nah, kemudian saya ingatkan ya, kalau untuk orang pribadi SP tahunan paling lambat adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Tapi kalau badan usaha adalah 4 bulan
setelah berakhirnya tahun pajak. Karena tahun pajak itu ada yang tidak tahun takwim. Kalau normalnya biasanya ya rata-rata adalah Januari sampai Desember, berarti maksimal adalah akhir April. Ada yang menggunakan tahun pajak mungkin Maret, April sampai dengan Maret, gitu Bapak Ibu ya. Itu biasanya kalau cabangnya pusatnya adalah perusahaan di luar negeri. Nah, ini adalah 4 bulan setelah akhir tahun buku. Nah, kemudian sedikit tentang sanksi Bapak Ibu ya. Pada dasarnya sanksi ini bukan untuk menakuti, tetapi agar Bapak Ibu lebih care dengan kewajiban perpajakannya. Ada sanksi denda dan bunga. Kalau denda ini terlambat lapor, ya sanksinya adalah 1 juta kalau SP tahunan wajib pajak badan dan 100.000 kalau SP tahunan orang pribadi. Kalau SPT massa juga 100.000 untuk PPh dan 500.000 untuk PPN. Sedangkan bunga ini dikenakan sanksi bunga kalau Bapak Ibu terlambat atau tidak bayar pajaknya. Ya, berapa tarif bunga ini fluktuatif ya, naik turun ya tarifnya bunga. Dan semakin lama terlambat semakin besar juga bunganya. Ya, ini adalah sanksi ya. Kemudian juga ada sanksi pidana apa karena apa ya, tidak menyampaikan SPT atau sengaja menyampaikan SPT tahunan, sudah diimbau dan lain-lain, maka ada juga sanksi pidana, Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya dan dapat diamalkan ya. Karena tadi saya buka menggunakan pantun, izinkan saya juga membacakan pantun Bapak Ibu ya, pantun penutup ya. Lari pagi di atas bukit, makin asik sambil dengar lagu favorit. Cakep. Koperasi hebat harus gesit, Indonesia maju, NTT bangkit. Itu saja.